Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Nusantara Primafaan dengan NIM C1B025053 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tentang pengurusan jenazah dalam Islam. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu kajian teori. Jenazah adalah tubuh manusia atau yang telah meninggal dunia, tidak bernyawa, ataupun jasad yang telah tertutup, sering juga disebut dengan mayat atau kadaver. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Arab janazah yang bermakna menutupi, merujuk pada keharusan menutup tubuh orang yang telah wafat. Kita masuk ke kewajiban terhadap jenazah. Pengurusan jenazah meliputi memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, merupakan kewajiban fardu kifayah bagi umat muslim. Ada 4 hal yang menjadi kewajiban utama umat muslim bagi jenazah, yakni yang pertama dimulai dari memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolati jenazah, yang keempat menguburi jenazah. Langsung saja kita masuk ke tata cara memandikan jenazah. Yang pertama ada membaca niat. Jenazah laki-laki, nawaitu ghusla lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Sedangkan untuk jenazah perempuan, nawaitu ghusla lihazil mayyitati lillahi ta'ala. Jenazah diletakkan di tempat tinggi agar air mudah mengalir. Yang kedua, jenazah melepas pakaian jenazah, kemudian menutup auratnya dengan kain. Lalu step berikutnya, menggunakan sarung tangan bagi orang yang memandikan, terutama saat membersihkan tubuh. Yang keempat, atau seterusnya, mengurut perut jenazah secara perlahan untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran, tidak dilakukan pada wanita hamil. Lalu membasuh seluruh tubuh jenazah dari bagian atas ke bawah, menggunakan air bisa dicampur dengan sabun. Lalu ada penanganan khusus yang dimana jika ada penyakit kulit, diharuskan menggunakan air hijau. Jika terdapat luka parah, diharuskan menggunakan air asam kamal. Lalu masuk ke step berikutnya, yaitu membersihkan bagian kemaluan istinja dengan cara khusus menggunakan kain. Lalu mewudukan jenazah dengan niat seperti wudu biasa. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Lalu membasuh seluruh anggota wudu pada tubuh jenazah. Kemudian mengeringkan tubuh jenazah menggunakan kain atau handuk bersih. Lalu memberikan wewangian pada tubuh jenazah setelah selesai. Lalu ada tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama di sini ada niat Bismillah wa ala millati Rasulillahi nawaitu takafani hazal mayyiti hazihi mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Lalu masuk ke yang berikutnya, yaitu mengkafani jenazah laki-laki. Langkah-langkahnya, yang pertama menyiapkan tikar sebagai alas. Yang kedua meletakkan 5 utas tali, 3 panjang dan 2 pendek. Lalu yang berikutnya menggelar 3 lapis kain kafan. Kain pertama dan kedua untuk membungkus seluruh tubuh, kain ketiga sebagai penutup bagian bawah atau sarung. Lalu kita menambahkan kapas, serbuk kayu cendana, dan wewangian. Lalu kita meletakkan jenazah tersebut di atas kain kafan. Yang ketiga atau berikutnya menutup bagian tubuh tertentu dengan kapas pada bagian dahi, hidung, tangan, lutut, kaki, serta lubang tubuh. Yang berikutnya membungkus jenazah secara berlapis dari atas ke bawah. Lalu step yang berikutnya atau yang terakhir mengikat pada bagian yang pertama itu ada bagian siku, yang kedua ada bagian pinggang, yang ketiga ada bagian lutut, yang keempat ada kaki, yang kelima ada bagian pada kepala. Kita masuk kepada bagian mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama itu ada menyiapkan tikar dan 5 utas tali. Yang kedua menggelar beberapa lapisan kain. Yang pertama itu ada 2 kain utama pada pembungkus, 2 kain untuk baju kurung, 3 kain. Yang ketiga itu kain untuk sarung, yang keempat itu kain untuk kerudung, dan yang terakhir itu kain sebagai celana dalam atau seperti popok. Lalu menambahkan kapas dan wewangian, lalu meletakkan jenazah di atas susunan kain, menutup bagian tubuh tertentu dengan kapas. Lalu kita masuk ke proses pembungkusan. Yang pertama memakaikan celana dalam, lalu membungkuskan dengan sarung. Yang berikutnya itu memakaikan kerudung. Lalu kita menambahkan kapas dan wangian, meletakkan jenazah di atas susunan kain, menutup bagian tubuh tertentu dengan kapas. Lalu kita masuk ke proses pembungkusannya, yaitu memakaikan celana dalam, yang kedua membungkuskan dengan sarung, yang ketiga memakaikan kerudung, yang keempat memakaikan baju kurung, yang kelima membungkuskan dengan kain utama.
Lalu kita mengikat pada bagian tertentu seperti pada jenazah laki-laki yang telah kita bahas sebelumnya. Lalu setelah selesai, dianjurkan untuk membaca doa setelah mengkafani. Lalu kita masuk ke tata cara untuk mensolati jenazah. Yang pertama, ada posisi imam dan makmum jenazah laki-laki, yang dimana imam di bagian kepala, sementara untuk jenazah perempuan, imam di bagian tengah. Yang kedua, makmum berdiri berbaris di belakang imam. Lalu poin berikutnya membaca niat. Untuk jenazah laki-laki, niatnya adalah usolli ala hazal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Lalu untuk jenazah perempuan niatnya masih sama, yaitu usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Lalu kita masuk yang step berikutnya, yaitu takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu pada takbir ketiga kita membaca doa untuk jenazah agar diampuni dan dirahmati. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Itu pada jenazah laki-laki, dan jenazah perempuan doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Lalu pada takbir keempat kita membaca doa penutup. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahrimna ajrahu wala taftimna ba'dahu waghfir lana walahu. Lalu salam. Menutup sholat dengan salam ke kanan dan ke kiri. Lalu kita masuk ke tata cara berikutnya, yaitu tata cara penguburan jenazah. Yang pertama ada membuat liang kubur. Liang kubur digali dengan kedalaman kira-kira setinggi orang berdiri dan mengangkat tangan. Yang kedua, lebar seukuran 1 zira lebih 1 jengkal. Yang kedua itu dianjurkan untuk memperdalam dan memperbagus kubur sesuai dengan hadis Nabi. Lalu kita masuk kepada posisi jenazah dalam kubur. Yang pertama ada jenazah dimilihkan ke kanan. Yang kedua wajah menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga disunahkan pipi jenazah menempel ke tanah. Yang keempat jika tidak menghadap kiblat wajib diperbaiki jika masih memungkinkan. Lalu bentuk liang kubur terdapat 2 bentuk. Liang lahat, liang lebih utama jika tanah keras, lubang diisi kubur menghadap arah kiblat. Jenazah diletakkan di dalamnya lalu ditutup batu atau papan. Yang ketiga liang syak atau liang jika tanah gembur, lubang di tengah kubur seperti parit, lalu ditopang batu atau papan agar tidak runtuh. Lalu proses meletakkan jenazah dimasukkan secara perlahan dan hati-hati. Lalu dianjurkan yang memasukkan adalah kerabat terdekat. Lalu setelah meletakkan membaca doa Bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Lalu kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu hal-hal yang disunahkan. Yang pertama itu ada melepas tali kafan, dimulai dari kepala setelah jenazah diletakkan. Yang kedua menutup liang kubur sementara, misalnya dengan kain saat proses berlangsung. Lalu yang terakhir menata posisi jenazah dengan baik sebelum ditutup dengan tanah. Lalu kita masuk kepada kesimpulan. Pengurusan jenazah dalam Islam merupakan kewajiban fardu kifayah yang meliputi memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Setiap tahap memiliki tata cara yang telah diatur dalam syariat sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap manusia yang telah meninggal. Dengan demikian, pelaksanaan pengurusan jenazah tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mencerminkan tentang tanggung jawab dan nilai kemanusiaan dalam Islam. Itu dia beberapa pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.